Salam, bro dan sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya, Heribertus Indrawan, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Bacaan hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30 dalam perikop siapa yang diselamatkan. Ayat yang paling menarik bagi saya adalah ayat yang ke-29 yang berbunyi, "Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah." Lalu tema yang saya berikan dalam renungan ini adalah mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali orang yang masih bingung mencari kerajaan Allah. Di awal bacaan ini disampaikan bahwa Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Apa yang disampaikan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, mengajar pertobatan, mengajarkan keselamatan. Yesus dengan semangat menyampaikannya ke setiap tempat yang dilaluinya, dan luar biasa dinamika yang terjadi saat itu. Banyak yang mengikuti, banyak yang mendengarkan, namun banyak pula yang menolak, bahkan banyak yang membenci, mencemooh. Lalu ada pertanyaan dari orang yang melihat perjalanan Yesus. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Dan Yesus menjawab kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Pintu yang sesak bukan berarti mematahkan semangat orang untuk berjuang, melainkan justru memberi dorongan. Keselamatan memang merupakan anugerah dari Tuhan. Kita tidak memohon keselamatan itu dari Tuhan, melainkan kita menerimanya dari Tuhan. Tetapi kita tetap berjuang, sebab makan dan minum saja di hadapan Tuhan tidak cukup. Tidak cukup jika kita hanya mengerti, mengenal, dan mendekati Yesus. Karena dengan cara itu hidup kita belum berubah. Tidak cukup kita mendengarkan warta Kristus. Warta Kristus harus mengubah tingkah laku kita. Mengenal Kristus berarti mengubah cara hidup. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat menerima keselamatan. Artinya kita mengisi hidup kita dengan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan kita. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yesus mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem karena di sanalah ia akan mewujudkan pekerjaan Bapa, yaitu keselamatan. Dalam perjalanannya, Yesus mengajar di banyak tempat untuk semua orang. Pewartaan keselamatan yang diwartakan Yesus berlaku untuk semua orang dan setiap tempat. Keselamatan itu berlaku untuk semua orang yang mengalami pertobatan. Sedangkan orang yang tidak bertobat
karena merasa nikmat dengan kejahatannya akan dienyahkan. Tuhan berpaling kepada orang-orang asing dari 4 kutub bumi untuk mengikuti perjamuan bersama. Hal ini kiranya sama dengan apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 66 ayat 18 yang berbunyi, "Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya jadi teringat di dalam kisah kehidupan saya. Pada saat itu, saya bekerja di suatu bank swasta, 5 bank nasional terbesar yang sedang melakukan proses perubahan sistem dari offline ke online, yang dilakukan atau diterapkan kepada ratusan kantor cabang dan ribuan kantor kas atau capem yang ada di seluruh Indonesia. Semua langkah persiapan sudah dilakukan. Tibalah hari H yang ditentukan untuk melakukan implementasi secara serentak nasional. Namun apa yang terjadi, ternyata kapasitas server tidak mampu untuk mengcover semua transaksi, sehingga yang terjadi adalah sistem down. Dan efeknya semua transaksi antar cabang yang jumlahnya ratusan kantor cabang dan ribuan kantor kas tadi mengalami selisih di semua pos yang ada, pos transaksi hari tersebut, utamanya pos rekening antar kantor RAK, kemudian juga semua pos-pos transaksi yang terjadi hari itu, pos tabungan, deposito atau giro. Dengan kata lain, neraca atau performance report hari itu, neraca hari itu bubar, selisih di mana-mana. Lalu ada efek dari kejadian tersebut, ada cabang yang mengalami kerugian, namun juga ada cabang yang mengalami surplus atau keuntungan. Kemudian dilakukan rekonsiliasi secara nasional untuk mencari selisih-selisih antara cabang tersebut. Namun apa yang terjadi setelah berbulan-bulan menelusuri, mencari selisih tersebut, tetap tidak ketemu, dan akhirnya dilakukan pemutihan. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu kantor cabang kami mendapatkan atau mengalami keuntungan dan nilainya luar biasa signifikan. Kalau disetarakan dengan gaji saya saat itu sekitar 400 kali lipat. Lalu andai saja saya atau pikiran saya ingin melakukan kejahatan, sangat mungkin sekali karena sistem kontrolnya saat itu tidak ada karena proses sedang berjalan. Dan pikiran tersebut muncul malah dari atasan saya. Saat itu saya sebagai petugas akunting. Atasan saya adalah kepala bagian operasional yang mengajak saya atau menyuruh saya untuk melakukan hal tersebut, yaitu nominal yang sangat besar itu untuk dimasukkan ke dalam rekening atau diselewengkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya sebagai bawahan diperintah atasan, tapi saya tahu itu bukan hal yang baik. Itu adalah kejahatan. Kenapa? Karena menyelewengkan dana perusahaan yang bukan hak saya, bukan hak karyawan. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya tegas menolaknya. Saya tidak mau melakukan hal yang tidak terpuji itu, walaupun jika melakukannya pun tidak ketahuan. Ya, saya tetap tegas menolaknya. Lalu saya sampaikan ke atasannya saya lagi, pimpinan, dan
Kanwil waktu itu. Saya akhirnya sampaikan untuk dimasukkan ke pos pendapatan non operasional sebagai pendapatan cabang. Puji Tuhan, saat itu saya masih dalam lindungan Tuhan. Roh Kudus masih terus menyertai saya. Saya jadi teringat sesuai ayat 27 ya, yang berbunyi, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sangat jelas sekali di sini. Orang yang melakukan kejahatan akan dienyahkan. Maka teruslah berbuat baik, bertobatlah, dan melakukan kebaikan selama hidup dan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai Engkau. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini hati kami terarah kepadamu, sumber sukacita sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Salam sukacita.